Jadi pertama saya akan bahas dulu tentang current situation bagaimana. Nah, current situation di Indonesia saat ini seperti yang teman-teman lihat, coronavirus ini kan yang menjadi penyebab utama ya dari perlambatan perekonomian saat ini. Di Indonesia COVID-19 ini masih terus naik, grafiknya masih terus naik, dan bahkan saat ini PSBB mulai dibuka. Ini sebenarnya bukan karena kondisi COVID sudah membaik, tapi karena pemerintah juga udah apa boleh buat, ya apa boleh buat gitu loh. Tapi kan IHSG masih naik terus. Kenapa enggak ini PSBB dilanjutkan aja, kan aman-aman aja. Oke, kita bahas nanti selengkapnya ya. Nah, saat ini kondisi sekarang ini indeks keyakinan konsumen di bulan Mei ini turun, artinya menunjukkan inflasi itu turun. Nah, inflasi kalau terlalu tinggi tidak bagus, tapi kalau terlalu rendah ya nanti jadi deflasi, akhirnya juga itu menunjukkan bahwa perekonomian menjadi sangat lambat, tidak bergerak. Nah, ini perbandingannya dengan yang lalu-lalu ya, jadi sangat slowing down sekali. Dan bahkan yang terakhir saya lihat ya, Bank Dunia ini World Bank prediksi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 0%. Ya, jadi lebih rendah daripada IMF 0,5%. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengatakan bahwa untuk tahun ini ada beberapa skenario, yang terburuk adalah 0,4%. Nah, jadi langkah pemerintah untuk membuka PSBB ini adalah untuk mengantisipasi jangan sampai ke skenario terburuk gitu. Jadi belum tentu sampai ke yang terburuk gitu. Dan bahkan OECD ini lebih kejam lagi reviewnya atau analisisnya. Skenario terburuk ekonomi itu bisa minus 3,9% di 2020 ini. Oke, nah jadi gimana nih? Pertanyaannya, kenapa kemarin pasar saham sempat terus naik signifikan? Dan bahkan tadi ada yang bilang, wah kita di prank Dow Jones nih, Dow Jones-nya turun dalam, kita cuma turun dikit, abis itu naik lagi gitu. Nanti saya akan jelaskan ya di belakang ya. Jadi kenapa Dow Jones-nya turun dalam, sedangkan IHSG kemarin hanya turun sedikit lalu naik lagi. Saya akan jelaskan di belakang nanti. Nah, terus mengapa pasar saham sempat terus naik? Kita ulang dikit ya tentang penyebabnya ya. Jadi untuk kita tahu ada beberapa hal yang menyebabkan pasar saham terus naik. Kita pelajari tentang bagaimana cara perekonomian bergerak. Nah, kita mesti tahu dulu. Perekonomian bergerak itu, saya akan cepat aja ya untuk reviewnya ya, supaya bisa langsung bahas ke candlestick-nya nanti gitu. Jadi bagaimana cara perekonomian bergerak? Perekonomian bergerak itu karena ada transaksi. Nah, transaksi artinya beli dan jual. Jika hanya ada transaksi beli dan jual atau productivity aja, maka perekonomian ini garisnya akan bertumbuh seperti ini, garis linear. Nah, namun ada satu hal yang membuat perekonomian bergerak lebih cepat, yaitu apa? Yaitu dengan adanya hutang, ya, kredit yang menjadi hutang. Kredit jadi debt gitu. Nah, ketika hutang jangka pendek ini terus naik, ya, dia akan mendorong perekonomian. Jadi ketika orang berhutang, dia akan spend lebih banyak, dan itu akan menjadi income buat orang lain, income-nya lebih banyak lagi, dan seterusnya. Sehingga pada suatu saat nanti perekonomian menjadi sangat panas sekali, menjadi inflasi sangat tinggi, maka yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah dengan cara menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, maka hutang akan berkurang, spending orang berkurang, dan menurunkan inflasi. Perekonomian juga akan melambat. Nah, ini yang dilakukan oleh Bank Sentral ketika terjadi puncak dari siklus hutang jangka pendek. Nah, itu berulang terus sampai terjadi suatu hari puncak dari siklus hutang jangka panjang adalah jika dilakukan dengan strategi yang sama, suku bunga dinaikkan, kebalik ya. Jadi kalau inflasi naik itu suku bunga dinaikkan ya, hutang berkurang. Kemudian ketika sudah mulai turun ya, perekonomian sudah mulai melambat, itu suku bunga diturunkan supaya perekonomian memanas, supaya naik gitu. Nah, kemudian bagaimana jika terjadi di puncak di sini? Jadi hutangnya sudah mencapai puncak dari siklus jangka panjangnya ya. Jadi long term debt cycle. Nah, kalau sudah sampai di sini, maka
orang-orang jadi nggak bisa bayar hutang, kemudian banyak sekali kredit macet, dan ketika di sini perekonomian melambat, terjadi deflasi, yang dilakukan adalah meskipun suku bunga diturunin supaya perekonomian bergerak, tetap tidak bisa naik gitu ya, it doesn't work. Padahal kalau misalkan di siklus jangka pendek, ini di sini perekonomian melambat, suku bunga di sini perekonomian melambat, suku bunga diturunin, dia akan naik lagi. Nah, di sini inflasi. Kalau inflasi, maka suku bunga dinaikkan, ini akan turun. Ketika dia turun terlalu lambat, suku bunga diturunkan lagi sehingga orang-orang menggunakan uangnya untuk beraktivitas dan bekerja dan bahkan berinvestasi di pasar saham sehingga perekonomian memanas lagi dan begitu seterusnya. Nah, sampai di sini ketika dia mencapai puncaknya dalam siklus hutang jangka panjang, yang terjadi adalah strategi naik dan turunin suku bunga itu doesn't work gitu. Bahkan sampai diturunkan jadi zero juga doesn't work. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi deleveraging, di mana hutang lebih besar daripada income, long term debt menjadi memuncak, kemudian pemerintah dan juga masyarakat sudah mengencangkan ikat pinggang, dan kemudian pasar saham turun, unemployment atau pengangguran meningkat, dan inilah yang terjadi saat ini sebenarnya di tahun 2020. Terus kemudian interest rate menjadi nol, ini pernah terjadi di US dan juga di negara lain ya, di US 1940, 2008 dan 2020 ini. Deleveraging ini terjadi di banyak negara. Ya, jadi deleveraging ini biasanya terjadi jadi siklus hutang jangka panjang, jadi jangka panjang itu ada macam-macam ya. Ada yang 30 tahunan, ada yang 70 tahunan. Nah, yang 70 tahunan, 70-80 tahunan ini namanya siklus Kondratiev yang dulu pernah terjadi pada tahun 1930. Nah, teman-teman, jadi ini yang dilakukan oleh Fed Rate. Fed Rate ini memangkas suku bunganya menjadi 0. Terus kemudian saat ini juga masih hold rate, suku bunganya masih 0. Dan ini teman-teman perhatikan tahun 2018 waktu itu sempat, tahun 2008 waktu itu sempat diturunin banget, dan kemudian ini tahun 2000 ini diturunin lagi, 2020 ini diturunin lagi gitu.